Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya ingin sampaikan dan tegaskan pada kesempatan persidangan dalam agenda pledoi hari ini, sesuai tuntutan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum, bahwa ternyata Gus Dur ini sudah difitnah 2 kali oleh penguasa. Apa fitnah itu? Yang pertama, Gus Dur telah difitnah telah melakukan penodaan agama dengan pasal penodaan agama karena Gus Dur membimbing saudara Bambang Trimulyono melakukan mubahalah terkait ijazah palsu Presiden Jokowi. Ini adalah fitnah. Kenapa saya katakan fitnah? Karena sebelumnya melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, kasus ini yang paling pertama kali disampaikan kepada publik adalah kasus penodaan agama. Kasus mubahalah yang berimplikasi pada penodaan agama. Sementara mustahil sekali seorang yang berakidah Islam, mengimani ajaran Islam, mempraktikkan mubahalah, kok dituduh menodai agama. Dan terbukti di dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang dihadirkan yang mewakili Majelis Ulama Indonesia, sebenarnya disampaikan oleh Profesor Dr. Pompang L. Panggabean dan juga ahli pidana Dr. Muhammad Taufik, bahwa untuk membuktikan unsur penodaan agama itu harus ada keterangan dari ahli agama, dan ahli agama itu adalah ahli agama yang otoritatif dari agama yang terkait. Dan karena mubahalah itu ajaran Islam, maka ahli agama itu harus dari Majelis Ulama Indonesia. Dan dalam tuntutan jaksa, Gus Nur dituntut 10 tahun bukan karena penodaan agama. Sehingga koar-koar sebelumnya menyatakan Gus Nur melakukan penodaan agama, ini adalah fitnah keji, framing jahat yang ingin mendiskreditkan Gus Nur sebagai pelaku penodaan agama. Takbir. Yang kedua, Gus Nur juga dituduh melakukan pecah belah dengan menyebarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2, di mana ancaman pidananya 6 tahun penjara. Tapi nyatanya jaksa tidak menuntut berdasarkan pasal ITE, pasal penyebaran kebencian dan perusahaan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa tuduhan kepada Gus Dur yang sebelumnya dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan, dan sara adalah fitnah. Faktanya tidak terbukti, dan jaksa hanya bukan menuntut 10 tahun penjara berdasarkan pasal ini, tetapi jaksa menuntut dengan pasal kabar bohong. Yang ketiga, pasal kabar bohong ini pun adalah pasal yang sangat-sangat dipaksakan. Kenapa? Ketika Bambang Trimulyono menulis buku Jokowi Undercover yang bertema lelaki berijazah palsu, di sana diterangkan bahwa khususnya ijazah SMA Joko Widodo adalah palsu, ya, data-data yang diambil dari Joko Wahyudi, dan kemudian SD SMP-nya sequelnya disesuaikan, dan S1-nya menurut Bambang Trimulyono tidak pernah kuliah di UGM sehingga tidak memiliki ijazah S1 UGM, itu dianggap sebagai berita bohong. Jadi ijazah palsu dianggap sebagai berita bohong. Padahal sampai pembuktian terakhir dan hingga pledoi ini akan dibacakan, hari ini pembacaan pledoi, tidak pernah dihadirkan 1 lembar pun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Apakah itu ijazah SD, SMP, SMA, juga S1-nya. Kalau ya Bambang Tri dan juga Gus Dur dituduh mengedarkan kabar bohong, maka harus ada kabar benarnya. Kalau ijazah palsu Jokowi dianggap sebagai kabar bohong, maka harus ada ijazah aslinya. Dan kewajiban bagi jaksa penuntut umum sesuai dengan kaidah agama yang disampaikan oleh ahli agama dari jaksa sendiri, yakni Kiai Haji Misbahul Munir, yang menyatakan, ya, al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man inkaro. Ya, bukti itu kewajiban bagi yang menuduh, mendakwa, sementara sumpah bagi yang mengingkari. Nah, dalam kasus kabar bohong ini yang mendakwa jaksa, yang harus membuktikan Gus Dur atau Bambang Tri itu telah melakukan kabar bohong harus jaksa. Dan untuk membuktikan ijazah palsu itu adalah kabar bohong dengan menghadirkan ijazah aslinya. Dan sampai hari ini tidak ada ijazah aslinya di pengadilan. Tidak ada. Yang ada hanya keterangan temannya pernah mancing bareng, pernah ngopi bareng, gurunya dia itu katanya smart, tapi yang lain mengatakan juga nggak pinter-pinter amat. Yang satu mengatakan ranking 1 terus, yang lain biasa-biasa saja. Semua saksi-saksi pun saling bertentangan.
Tetapi yang paling penting tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ijazah Jokowi. Dan yang paling penting tidak pernah dihadirkan ijazah itu meskipun hanya selembar. Sehingga dengan demikian ujaran kabar bohong ini pun sebenarnya tidak terbukti. Karena kabar benernya tidak pernah ada, ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Karena itu dengan dalih apapun sebenarnya ya Bambang Trimulyono termasuk juga Gus Dur yang hari ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara semestinya harus divonis bebas atau setidak-tidaknya divonis lepas. Dan dalam kesempatan ini ada sejumlah tokoh-tokoh dari Iluni UI, ada dari UI Watch yang maksud saya, kemudian ada dari GNPF Ulama, ada juga dari Bang Azzanar dan teman-teman rekan sejawat yang lainnya akan menyampaikan pandangannya. Demikian dari saya sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Iluni dulu. Nanti dari LWF, Iluni, baru tim lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami UI Watch hadir di sini mendukung perjuangan tim pengacara yang telah membela Gus Nur tanpa pamrih. Seperti yang kita ketahui, hukum di Republik ini tumpul ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul di atas. Nah, kami berharap hukum pada saat ini ditegakkan sebagaimana mestinya. Tim pengacara di sini telah berusaha untuk menunjukkan kepada kita inilah hukum yang benar. Tetapi pada saat ini dari JPU sepertinya tidak melakukan pekerjaannya secara proporsional. Dan kami berharap supaya hakim yang akan memutuskan pengadilan ini supaya membebaskan Gus Nur yang telah membela dan berusaha untuk menegakkan keadilan di Republik ini. Saya rasa demikian. Dan mungkin ada teman saya yang akan nambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sesuai dengan prinsip bahwa kami selalu ingin menegakkan yang terbaik untuk negara itu, yaitu negara yang adil, yang benar, yang jujur, yang bermoral. Hukum adalah bagian daripada tata aturan bermoral. Kalau hukum saja sudah diacak-acak, kalau hukum aja ditegakkan dengan tidak benar, maka moral kita sudah rusak. Di atas hukum ada etika, dan di atas etika ada akhlak. Etika adalah tingkat tertinggi dari budi pekerti atau kebijakan atau kearifan dari masyarakat. Di masyarakat manapun adalah etika. Tetapi akhlak adalah kearifan dan kebijakan dan semua perbuatan dan moral yang berdasarkan ketuhanan. Tentu yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga akan mendapat sanksi dan mendapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin di negeri ini ditegakkan hukum yang benar, dan kami betul-betul melihat bahwa Gus Nur adalah warga negara yang baik yang menegakkan norma-norma kewarganegaraan yang benar, dan beliau sudah 2 kali ini dituntut sepertinya dengan masalah yang sama. Oleh karena itu kami minta agar benar-benar pengadilan ini, Bapak Hakim, bisa memberikan keputusan yang adil dalam perkara ini, dan bebaskanlah saudara Gus Nur dengan sebaik-baiknya, dan tegakkanlah keadilan dengan sebenar-benarnya, dan tegakkanlah moral dengan sebenar-benarnya. Karena moral adalah bagian daripada harga dari bangsa ini. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Marta, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, yang pertama-tama mengucapkan kepada Gus Nur, yaitu selamat atas perjuangan beliau di bulan yang suci Ramadan ini. Beliau berjuang menegakkan kebenaran dan akan melakukan seluruh perjuangannya melalui mubahalah. Tadi sudah dijelaskan
oleh pengacara kita tentang apa yang dilakukan Gus Nur malah dibalik. Sebenarnya kalau seandainya mubahalah dianggap itu adalah sebagai penistaan agama, lalu apa artinya tentang mubahalah ada di kitab suci Al-Quran? Ini semua mengada-ngada, tapi Gus Nur saya anggap orang yang telah berhasil berjuang menegakkan keadilan, dan insya Allah seandainya beliau tetap didalimi oleh hakim atau jaksa atau pemerintah yang zalim, insya Allah Gus Nur akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengacara, advokat, dan seluruh partisipan yang ikut di dalam perjuangan Gus Nur. Hingga hari ini insya Allah semua amalnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka bukan melawan hanya jaksa dan hakim, tapi mereka telah melawan kezaliman kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hari ini kedatangan saya ingin bahagia seandainya sebagai warga negara bisa melihat ijazah asli. Tapi seandainya saya pulang dari tempat persidangan ini, saya tidak pernah melihat ijazah asli, saya akan menyesal dan saya akan malu di mata bangsa dan di mata dunia internasional, di mana ada seorang pemimpin negara tidak mempunyai ijazah asli atau bahkan memalsukan ijazah di saat melakukan pendaftaran di dalam pemilihan yang telah berhasil dilakukan. Insya Allah seandainya Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, dalam hal ini bermasalah dengan ijazah, insya Allah pada sidang nantinya bisa membuktikan ijazah aslinya agar tidak membuat kegaduhan. Justru kegaduhan itu berkepanjangan akibat tidak pernah dibuktikannya ijazah yang diharapkan. Insya Allah seluruh pejuang yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan selalu mendapat kesehatan, dan jangan berputus asa. Berjuang bukan untuk mencapai keberhasilan, karena perjuangan itu biarlah anak cucu kita nanti yang merasakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup saya jadikan pembuka. Pak Jokowi tolong perintahkan kepada Mendiknas atau Kepala Dikti atau Rektor UGM untuk memperlihatkan ijazah asli di depan media televisi supaya rakyat Indonesia semua bisa meliput beserta media lainnya. Dan tolong rektor pasti harus ada universitas sebesar UGM, yaitu agenda wisuda pada tahun kelulusan tersebut. Tahun Pak Jokowi lulus tahun 85. Semua fakultas biasanya satu album. Tidak mungkin tidak ada dan tidak mungkin hilang. Ada di Alma Arsip atau rekan-rekannya pasti punya. Saya aja masih punya. Swasta, apalagi negeri. Nah, sekarang baru yang pembukaannya. Sebetulnya kita balik, kita tiru gaya Pak Jokowi. Bahwa publik harus tahu bahwa kompetensi pengadilan ini sebetulnya tidak berwenang untuk mengadili Gus Nur, tidak penuhi persyaratan sesuai locus delicti, sesuai KUHAP yang berlaku. Ingat, KUHAP itu adalah undang-undang yang harus diberlakukan, ius consistem, hukum yang harus berlaku, hukum positif, dan ini digunakan oleh semua aparatur hukum, penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Harus dipakai, itulah panduannya, tapi tidak dipakai. Kedua, yang pasti-pasti saja bahwa Gus Nur ini sedang menjalankan hak publik, tidak patut dihukum. Ada perangkat undang-undang yang membolehkannya untuk melakukan ini. Itu yang kedua. Apa dasar hukumnya? Pasal 28 UUD 45, Undang-Undang tahun 9 tahun 98, Undang-Undang nomor 28 tahun 99, Undang-Undang nomor 39 tahun 39 tentang governance public, tentang keterbukaan informasi publik. Semua lengkap. Presiden itu pejabat publik harus bersih 100%. Harus bersih, ideal. Karena keburukannya bisa
membuat role model negatif kepada masyarakat. Ketiga, bahwa sebetulnya Pak Jokowi ini kita curigai adalah memalsukan ijazah. Itu publik tahunya seperti itu. Untuk seperti itu Pak Jokowi harusnya hadiri sidang. Masih ada kesempatan untuk membuktikan, karena yang dicari dalam pengadilan itu kebenaran material. Datang ke sini, Pak Jokowi ini melanggar. Harusnya dia sebagai korban yang dituduh, harusnya dia melapor atau turut serta melapor sebagai saksi pelapor supaya beliau bisa dilibatkan. Ternyata tidak. Jadi ini pengadilan ini hasil nanti jangan dipercaya. Walaupun bebas tidak boleh dipercaya lagi. Kenapa? Sudah sempat ditahan berapa bulan dalam melaksanakan hukum publik, hak publik. Demikian, Pak Jokowi tolong hadir, berkesempatan hadir daripada beberapa kali lagi, hadir bawa ijazah, kebenaran material wahid, kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Tunjukkan supaya orang warga negara ini bangga. Ternyata Presiden punya ijazah asli yang bukan seperti itu dari masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sebenarnya shock ya, cukup kaget juga dengan tuntutan. Sebenarnya bukan masalah hukumannya, karena kalau hukuman itu bisa diatur tuntutannya. Tapi yang kita cukup shock adalah ternyata yang dijadikan dasar adalah lagi-lagi soal berita bohong. Jadi tools atau alat kolonial, alat penjajahan Belanda yang dulu digunakan untuk membungkam republik gitu kan, ini digunakan ironis sekali lagi-lagi setelah beberapa saat yang lalu ada Habib Rizik, kemudian juga Habib Bahar gitu kan, dan lain sebagainya. Saat ini lagi-lagi menimpa Gus Nur gitu kan. Bagaimana tools dari company, dari VOC, dari penjajah digunakan untuk menindas sesama bangsa sendiri. Ini menurut saya satu hal ironis yang menurut saya perlu jadi catatan kita semua. Kemudian yang kedua adalah saya balik bertanya, kalau misalnya memang betul kita mau menegakkan hukum material sebagaimana oleh abang-abang tadi sudah dijelaskan, bagaimana dengan gembar-gembor atau anasir-anasir atau dialektika yang sudah dikemukakan bahwa Gus Nur ini dituduh menistakan agama, kemudian menimbulkan keonaran, gitu kan? Kita di sini meminta hati nurani para pemirsa sekalian dan juga majelis hakim tentunya, terutama ya dalam memutuskan apakah nanti orang-orang atau pihak-pihak yang mengatakan bahwa Gus Nur ini melakukan penghinaan terhadap agama, kemudian telah menimbulkan juga keonaran, itu dapat juga dipidana terkait dengan kabar bohong itu, gitu loh. Kita minta di sini kalau memang betul ya hukum ini dijadikan alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, gitu. Tapi kalau alat hukum memang dijadikan legitimasi untuk penindasan, legitimasi untuk membungkam, jadi tools sosial kontrol untuk membungkam oposisi dalam ini Gus Nur dan Pak Bambang Tri, maka sudah jelas rakyat dapat melihat jelas kalau besok memang tidak ada tuntutan hukum terkait dengan kabar-kabar yang mengatakan Gus Nur adalah penghina agama atau melakukan penistaan terhadap agama, maka jelas kita dapat melihat bahwa diskriminasi hukum nyata terjadi, dan juga lagi-lagi yang digunakan adalah alat yang digunakan oleh para penjajah untuk membungkam para rakyat Indonesia dulu. Ini yang sangat ironis dan harus dihentikan. Sekarang ada di majelis hakim, dan secara opini saya yakin memang masyarakat insya Allah sudah cerdas, gitu kan. Masa ada orang mengatakan sesuatu kemudian dituduh untuk berita bohong dan juga dibawa ke meja hijau, sedangkan yang lain-lain tidak. Ini kan jelas diskriminasi dalam penegak hukum. Demikian saya bisa sampaikan. Semoga insya Allah majelis hakim membukakan mata hatinya nanti untuk memutuskan jangan menjadi bagian legitimasi untuk kezaliman, dan juga jangan menjadi legacy untuk kedepannya anak cucu kita menyaksikan bagaimana diskriminasi dalam penegakan hukum dan kita adalah bagian dari penindasan itu. Mari majelis hakim kita buka semuanya supaya adil untuk masyarakat dan juga untuk anak cucu kita melihat bagaimana tindak tanduk sepak terjang Anda dalam penegakan hukum di Republik ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andika, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan terlebih dahulu pada pengunjung sidang yang senantiasa
menemani persidangan ini dari awal hingga hari ini. Terus untuk hari ini kami juga berterima kasih kepada Ustadz Yusuf Martak dan dari senior-senior kami dari alumni UI, Universitas Indonesia, UI Watch. Dan juga saya sampaikan juga terima kasih pada rekan-rekan di sini semua yang meliput. Jadi kemarin kalau kita ikuti dari awal persidangan, kita bisa menggarisbawahi bahwa ada beberapa poin-poin penting yang janggal. Sebenarnya di persidangan ini kita sudah tahu semua ini ada yang kejanggalan dan lain sebagainya. Contohnya seperti ada seorang kepala sekolah yang ngaku di BAP agamanya Islam, tapi ternyata waktu disumpah adalah agamanya Kristen. Itu pertama. Yang kedua, SMP ditempuh dalam jangka waktu 2 tahun. Yang ketiga, nomor ijazah itu tidak sesuai dengan jumlah dari siswa secara keseluruhan. Itu adalah kejanggalan kita yang kita dapat kita lihat di persidangan, dan itu bukan dari kami, itu adalah saksi-saksi mereka juga. Dan saya harap di sini tadi yang sudah disampaikan, beberapa tokoh juga meminta bahwa dalam kasus ini sebenarnya ijazah Pak Jokowi yang asli itu kalau bisa dihadirkan di persidangan ini sudah cukup membuat terang semuanya. Dan masyarakat Indonesia pasti akan jelas semua bahwa oh, presiden saya ini ternyata isu yang dihembuskan itu tidak benar, dan inilah kebenaran. Tetapi apabila ada warga negara yang mempertanyakan seperti itu, terus dia didakwa sebagai seorang penyebar kebohongan, berarti harus, yang pertama adalah yang harus membuktikan dulu ijazah aslinya ini harus dihadirkan. Yang pertama itu. Yang kedua, onar. Jadi keonaran ini yang dijadikan sebagai dasar dakwaan kepada Gus Nur, tuntutan kepada Gus Nur, dan hukumannya pun ancaman hukumannya pun paling tinggi, yaitu 10 tahun. Jadi ini yang tadi disampaikan rekan kami juga bahwa ini adalah undang-undang produk dari kolonialisme. Jadi itu sudah lama, dan keonaran ini tidak bisa dibandingkan dengan keonaran yang pada saat ini. Keonaran di media sosial dan lain sebagainya. Makanya di sini saya berterima kasih kepada teman-teman pers, dan ini harus disebarkan. Masyarakat harus tahu. Di media sosial kemarin dan persidangan sebelumnya itu banyak yang dipelintir, banyak yang dipotong, sepotong, mereka bumbui dengan kata-kata mereka sendiri dan lain sebagainya. Itu memang kerjaan mereka seperti itu, dan itu hanya ada di rezim saat ini. Dan kita harus lawan dengan media juga. Seperti itu. Yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah bahwa negara ini adalah negara Republik Indonesia, jadi bukan negara kerajaan. Yang mana kekuasaan itu dibatasi oleh waktu. Jadi mohon dengan sangat bapak-bapak yang di sana yang memproduk kasus ini, tolong ingat bahwa kekuasaan itu tidak selamanya. Dan masyarakat saat ini sudah pintar. Semua ada media sosial. Semua orang bisa akses internet. Mereka bisa menemukan kebenaran dan lain sebagainya. Jadi mohon tolong diingat bahwa hari ini boleh Anda menang, tetapi besok di pengadilan Allah, atau mungkin besok ganti rezim saja, keadaan akan berbeda. Maka dari itu saya mohon kepada yang mulia majelis hakim, dalam persidangan kali ini mohon putusan yang seadil-adilnya, bahwa Gus Nur dan Bambang Tri ini adalah seorang warga negara yang kebetulan posisinya adalah sebagai oposisi, yang kebetulan adalah beliau kurang setuju dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini, dan mereka melakukan kritik. Gus Nur tidak melakukan kejahatan terhadap negara. Gus Nur bukan kriminal. Gus Nur tidak, coba dibayangkan. Sekarang, mohon maaf, kasus di Kanjuruhan 144 orang meninggal. Yang disalahkan apa? Arah mata angin. Bayangkan. Ini negara hukum katanya, tapi berlakunya seperti itu, dan lain sebagainya. Itu banyak, dari Jaksa Pinangki, dan sekarang pun yang lagi heboh dan lain sebagainya, ada polisi yang terjerat dengan kasus narkoba bertonton, bahkan kasus pembunuhan dan lain sebagainya yang belum terungkap juga ada. Jadi mohon tolong masyarakat semuanya, Gus Nur dan Bambang Tri ini bukan kriminal, bukan seorang yang menistakan agama seperti
apa yang dituduhkan. Gus Nur ini punya pesantren tahfiz Al-Quran. Masa iya seorang yang punya pesantren seperti itu menghina agama, bahkan agamanya sendiri? Itu sangat tidak masuk akal. Saya kira sekian yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan semua, bapak-bapak senior-senior. Kalau selesai, kalau sudah cukup, mungkin kita cukupkan untuk pernyataan kita pada hari ini. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.